Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dwi Happy Rohmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar keterampilan laboratorium mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan ansietas atau cemas. Ansietas adalah perasaan was-was, khawatir karena merasakan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, tanda-tanda cemas itu adalah satu, secara fisik ada keringat dingin, tidak nafsu makan, kemudian dada berdebar, gelisah, sering menangis, berjalan mondar-mandir, tidak bisa berfokus pada pekerjaan atau apa yang menjadi kegiatan saat itu, kemudian dia sering merasakan tidak nyaman. Nah, para mahasiswa sekalian, cemas ini merupakan salah satu masalah gangguan mental emosional, atau kalau dalam area keperawatan jiwa, dia masuk dalam kategori area risiko gangguan jiwa. Seseorang yang mengalami cemas, apabila tidak kita lakukan tindak lanjut secara benar, maka akan semakin cemas dan nantinya akan menjadi sebuah gangguan yang bahkan sulit untuk diselesaikan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan belajar bagaimana caranya berbicara atau memberikan terapi atau tindakan keperawatan pada pasien cemas. Ya, kita akan mulai. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa di dalam berinteraksi dengan klien, kita harus selalu memperhatikan yang namanya tahapan interaksi. Dimulai dari fase orientasi, kemudian fase kerja, dan fase terminasi. Di fase orientasi itu ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan nama, memanggil klien dengan nama kesukaan, dan menyampaikan tujuan interaksi. Setelah itu, menanyakan perasaan pasien atau klien. Kemudian melakukan validasi terkait dengan perasaan. Validasi itu adalah menanyakan masalah yang dirasakan oleh pasien. Kemudian setelah itu melakukan kontra atau kesepakatan, meliputi waktu, tempat, dan topik. Nah, setelah fase orientasi dilalui dengan baik, maka kita langsung masuk ke fase kerja. Nah, fase kerja itu adalah melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi cemas sesuai dengan teori atau panduan. Untuk cemas ada 2 SP. SP yang pertama yaitu mengkaji atau mengidentifikasi cemas yang dirasakan dan mengajarkan teknik tarik nafas dalam. Kemudian SP yang kedua yaitu mengevaluasi pelaksanaan tindakan pertama dan mengajarkan teknik 5 jari. Ya, itu adalah fase kerja. Jangan lupa untuk memberikan reinforcement atau pujian kepada klien. Yang berikutnya adalah fase terminasi. Terminasi adalah tahapan akhir dari sebuah interaksi perawat dengan klien. Dalam fase interaksi ini ada beberapa yang harus dikerjakan, yaitu evaluasi subjektif mengenai menanyakan perasaan pasien setelah berinteraksi dengan perawat atau dengan kita. Kemudian evaluasi objektif yaitu meminta pasien atau klien menyebutkan kembali apa yang tadi sudah diajarkan. Lalu kita memberikan RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu memberikan PR pada klien. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Kemudian kita melakukan kontrak untuk pertemuan berikutnya, meliputi tempat, waktu, dan topik. Nah, itu adalah tahapan-tahapan interaksi perawat dengan pasien. Ya, secara singkatnya. Nah, berikut ini Bu Happy akan mempraktekkan bagaimana caranya berkomunikasi dan berinteraksi serta memberikan tindakan keperawatan jiwa kepada pasien yang sedang mengalami cemas. Siap ya? Yuk kita ikuti. Sebenarnya sebelumnya Bu Happy akan mempersiapkan dulu. Karena ini adalah masa pandemi, maka ketika nanti kalian ke pasien untuk mempraktekkan tindakan keperawatan yang sebenarnya, kalian harus tetap perhatikan bahwa pakai masker ya. Kita pakai masker dulu, kemudian diperhatikan juga jaga jarak. Jadi antara kita dengan klien jarak dalam ukuran 2 meter. Jadi kita jaraknya supaya tidak terlalu dekat.
Kecuali kalau itu adalah anggota keluarga sendiri yang di rumah, yang kita tahu pasti dia tidak sakit. Kemudian tidak terlalu lama berada dalam sebuah ruangan, kalau itu nanti dilakukan di ruangan. Karena kita boleh berada di dalam satu ruangan itu maksimal 45 menit. Oke, siap ya, kita ikuti. Ya, memang dalam sebuah komunikasi seharusnya dalam interaksi pasien dan perawat itu harus jaraknya maksimal 1 jengkal lengan untuk menandakan keakraban. Tetapi karena ini pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan, maka kita tetap menjaga jarak. Kita mulai ya. Assalamualaikum Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Dwi Happy Romawati. Saya senang dipanggil Happy. Kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa? Sri Puji. Sri Puji. Mbak Sri Puji senang dipanggil siapa? Putri. Oke. Baik Mbak Putri, pada kali ini kita akan berbincang-bincang untuk mengatasi masalah yang sedang Mbak Putri hadapi. Siap ya? Iya. Bagaimana perasaan Mbak Putri pada kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perasaannya senang ya Mbak Putri ya? Iya. Oh ya Mbak Putri, apakah ada yang dirasakan kali ini? Iya, itu apa? Untuk anak-anak saya. Ya, agak keras Ya, untuk anak-anak saya itu apa namanya, kalau kerja itu nggak tenang, Oh, nggak ada yang itu. Ya, jadi Mbak Putri merasa tidak tenang ya meninggalkan anak-anak bekerja. Berarti perasaan yang dialami itu apa? Khawatir, cemas seperti itu? Ya, khawatir juga. Cemas gitu ya? Iya. Baik Mbak Putri, bagaimana kalau sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai rasa cemas yang Mbak Putri rasakan. Kemudian nanti akan saya ajarkan bagaimana untuk mengurangi rasa cemas itu. Bersedia? Iya, bersedia. Iya, baik. Kita ngobrol di sini saja atau di luar? Di sini saja. Di sini saja nih. Di sini saja maksimal 15 menit maksimal ya. Nanti kalau sudah selesai lebih awal akan lebih baik. Kita bisa mulai ya Mbak Putri ya? Iya. Baik Mbak Putri. Cemas itu kan rasa khawatir, was-was sehingga kita tidak tenang, tidak fokus, betul ya? Iya. Terus selama ini ketika Mbak Putri mengalami cemas, apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi cemasnya? Ya, kadang ya apa ya, menghibur anak-anak juga di rumah, Di rumah gitu ya. Terus ya pokoknya kalau tinggal dari apa rumah itu nggak, ya pikirannya nggak karuan, Pikiran gitu. Itu anaknya gimana? Iya. Gimana? Iya, baik Mbak Putri, mengenai masalah meninggalkan anak di rumah, nanti anak siapa, itu tentunya perlu ada solusi atau pemecahan masalah. Nanti bisa didiskusikan dengan suami, diskusikan juga dengan tempat Mbak Putri bekerja, bagaimana sebaiknya begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa cemas itu kan pasti mengganggu perasaan Mbak Putri ya. Pusing, kemudian kadang merodok sesak nafas seperti itu ya. Nah, Mbak Putri mau saya ajarkan caranya relaksasi untuk mengatasi cemas. Mau ya? Ya, baik. Ada 2 cara ini Mbak Putri ya. Yang pertama relaksasi, yaitu teknik tarik nafas dalam. Kemudian yang kedua dengan menggunakan teknik 5 jari ya. Nanti kita akan belajar 2 cara ini. Bersedia ya? Ya, baik, kita mulai. Mbak Putri duduknya sudah nyaman belum? Mau bersandar atau tetap seperti itu? Ya, seperti itu ya, baik. Jadi tarik nafas dalam itu, nanti kita tarik nafas dalam panjang lewat hidung begini, kemudian tahan sampai dada terasa penuh, tahan 3 detik, 1, 2, 3, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut seperti itu. Gampang kan? Ya, yuk coba kita praktekkan. Kita mulai tarik nafas dalam dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tarik. Terus tahan. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, bagus, pintar ya. Lagi. Tarik. Tahan. Hembuskan. Ya, bagus, pintar. 1 kali lagi. Tarik.
Tahan. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, ini namanya tarik nafas dalam atau relaksasi. Simple, sederhana, mudah. Tetapi efeknya ketika udara kita tarik, maka udara itu akan memenuhi semua pikiran dan akan memenuhi perasaan. Ketika kita menahan, maka itu memberi kesempatan udara bersih yang masuk itu bertukar dengan udara kotor yang ada di luar. Dan ketika kita menghembuskan lewat mulut, maka udara yang keluar adalah udara yang kotor. Sehingga yang ada di dalam tubuh kita adalah udara yang bersih. Gitu ya. Oke. Dari tadi sudah melaksanakan 3 itu, perasaannya agak tenang atau belum? Ya, lumayan. Lumayan ya. Oke. Kalau lumayan, sekarang saya ajarkan lagi cara yang kedua, teknik 5 jari ya. Kita siap ya. Oke. Kita siapkan jari-jari kita. Yuk, nah ini ya. Kemudian kita letakkan jari telunjuk menyentuh ibu jari. Lepas. Letakkan jari tengah menyentuh ibu jari. Lepas. Letakkan jari manis menyentuh ibu jari. Lepas. Letakkan jari kelingking menyentuh ibu jari. Lepas. Terus yuk kita ulangi dari awal secara bergantian, agak cepat ya, agak cepat. Oke, sudah. Nah, sekarang kita siap. Sambil mendengar instruksi saya, coba Mbak Putri tarik nafas dalam. Tahan. 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, bernafas biasa ya, rasakan udara masuk keluar ya. Pejamkan mata, yuk, pejamkan mata sambil tetap bernafas biasa. Letakkan jari telunjuk menyentuh ibu jari, yuk ya. Sambil tetap bernafas dengan tenang dan nyaman, letakkan jari telunjuk menyentuh ibu jari. Sekarang Mbak Putri bayangkan ketika kondisi sehat, kondisi nyaman, Mbak Putri tidak merasakan sakit apapun, Mbak Putri tidak mengalami masalah apapun, Mbak Putri tidak terganggu dengan kekhawatiran tentang anak-anak, Mbak Putri tidak berpikir banyak hal yang menyebabkan tidak nyaman. Rasakan, bayangkan betapa menyenangkannya hidup seperti itu. Tidak ada masalah, tidak ada keluhan, tidak ada sakit yang dirasakan. Mbak Putri bisa bebas bergerak ke sana kemari tanpa hambatan. Ya, bayangkan. Lepaskan jari telunjuk. Sekarang lekatkan jari tengah menyentuh ibu jari. Nah, bayangkan ketika Mbak Putri mendapatkan pujian atau penghargaan. Ya, mungkin dipuji oleh suami karena masakannya enak, mungkin dipuji oleh teman Mbak Putri karena sudah membantu, atau mungkin dulu ketika sekolah Mbak Putri pernah meraih juara, mendapatkan piala, atau menang dalam sebuah lomba. Bayangkan. Nah, bayangkan kondisi-kondisi ketika Mbak Putri mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, atau pernah membuatkan teh manis, terus dipuji, tehmu enak sekali Put, begitu. Buka jari tengah, letakkan jari manis menyentuh ibu jari. Iya. Bayangkan orang-orang yang menyayangi Mbak Putri, orang-orang yang mendukung Mbak Putri. Bayangkan, hadirkan wajahnya, lihat mereka tersenyum kepada Mbak Putri dan Mbak Putri juga tersenyum kepada mereka. Betapa mereka sangat menyayangi Mbak Putri dan Mbak Putri juga sangat menyayangi mereka. Ya, hadirkan wajahnya orang-orang yang menyayangi Mbak Putri. Buka jari manis, ya, letakkan jari kelingking menyentuh ibu jari. Bayangkan tempat yang paling menyenangkan yang pernah dikunjungi. Mungkin ke mall, mungkin ke sebuah pantai, mungkin ke bukit, ke taman bunga,
atau tempat rekreasi yang paling menyenangkan yang pernah Mbak Putri kunjungi bersama dengan orang-orang yang Mbak Putri sayangi? Bayangkan ya. Kemudian lepaskan jari kelingking, tarik nafas dalam lewat hidung, tahan, lepaskan perlahan lewat mulut. Iya, bagus. Tarik nafas dalam lagi, tahan, hembuskan lewat mulut. Satu kali lagi, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan lewat mulut. Iya, bagus sekali Mbak Putri. Sekarang bernafas biasa, buka mata. Nah, ya, baik Mbak Putri sudah melakukan dengan bagus sekali. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Putri setelah latihan tarik nafas dalam dan tarik 5 jari dengan saya? Ya, sudah lega. Sudah lega ya. Kalau dibandingkan dengan tadi, rasa cemasnya dari sejak awal kita berbincang pertama kali tadi dengan sekarang, lebih nyaman yang mana perasaannya? Ya, lebih nyaman ini. Lebih nyaman ini, berkurang ya. Ya, Mungkin tidak bisa hilang sama sekali karena kan memang baru sekali dilatih ya kan Mbak. Nah, Mbak Putri bisa mempraktekkan kembali bagaimana tadi saya mengajarkan relaksasi yang tarik nafas dalam, tahan, kemudian hembuskan. Bisa dipraktekkan kembali? Ya, coba saya mau lihat. Nah, bagus, pintar ya. Mbak Putri sudah bisa menguasai apa itu relaksasi dan juga teknik 5 jari. Nah Mbak Putri, sesudah ini nanti Mbak Putri bisa mengulang kembali, mempraktekkan sendiri di rumah ya, mengenai relaksasi dan teknik 5 jari ya. Jadi untuk relaksasi itu bisa diulang sehari berapa kali pun tidak masalah, karena tidak ada kontraindikasi atau tidak ada hal yang membahayakan yang kalau misalnya Mbak Putri melakukan itu sebanyak mungkin ya. Misalnya mau setiap kali habis sholat 5 waktu, mau dilakukan 5 kali, atau sewaktu-waktu ketika Mbak Putri mengalami cemas dan sangat mengganggu, nah itu dipraktekkan. Ketika sedang bekerja kok cemas, duduk sebentar, kemudian tarik nafas dalam, terus teknik 5 jari praktekkan. Nah, jadi intinya teknik 5 jari itu kan membayangkan semua yang indah, semua yang menyenangkan, semua yang mendukung psikologis kita supaya kita tidak merasakan semakin cemas. Begitu ya Mbak Putri ya? Iya, itu PR-nya nanti dipraktekkan lagi gitu ya. Nah Mbak Putri, kita sudah selesai. Saya akhiri pertemuan ini. Besok insya Allah kita bertemu lagi ya. Iya. Lagi kita bertemu lagi di sini. Waktunya ya hampir sama dengan tadi, sekitar 15 menit. Nanti saya akan evaluasi bagaimana tentang cemas yang Mbak Putri rasakan ya. Sekali lagi ini adalah tindakan psikologisnya. Adapun tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dengan anak-anak pasti nanti didiskusikan dengan suami Mbak Putri lagi, dengan tempat Mbak Putri bekerja lagi, sehingga ada jalan keluar dan itu tidak menyebabkan cemas. Begitu ya Mbak Putri ya? Iya. Baik, saya pamit. Terima kasih. Selamat melanjutkan beraktivitas. Semoga cemasnya berkurang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahasiswa sekalian, demikian tadi sudah Bu Happy praktekkan bagaimana caranya berinteraksi dengan pasien cemas atau memberikan tindakan keperawatan pada pasien cemas. Ya. Tadi Bu Happy sudah mempraktekkan mengenai strategi pelaksanaan yang pertama dan langsung pada strategi pelaksanaan yang kedua karena kondisi pasien memungkinkan. Memungkinkan itu artinya ketika kita berinteraksi lebih dari waktu 5 menit dia bisa, maka langsung kita kepada tindakan berikutnya. Jadi 2 SP itu bisa kita laksanakan satu pertemuan 1 SP, atau kalau memungkinkan dalam satu pertemuan langsung 2 SP. Begitu, bisa dipahami ya? Ya. Nah, untuk SP cemas
cemas itu yang SP1 ada mengidentifikasi dan mengkaji perasaan yang dirasakan oleh pasien atau klien. Kemudian sebelum mengajarkan teknik 5 jari, di situ ada distraksi ya. Jadi relaksasi, distraksi, dan teknik 5 jari. Relaksasi adalah tadi teknik nafas dalam itu ya. Kemudian distraksi itu adalah mengalihkan perhatian. Jadi klien atau pasien kita minta untuk mengalihkan perhatiannya atau fokusnya supaya tidak melulu memikirkan sesuatu yang menyebabkan cemas ya. Nah, macam-macam distraksi. Yang pertama, dengan melakukan aktivitas harian ya, menyelesaikan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas-tugas, kemudian menyalurkan hobi ya. Hobinya apa? Masak, nonton televisi ya, kemudian mendengarkan cerita yang lucu gitu ya. Kemudian melaksanakan kegiatan spiritual, berdoa, mengaji, berzikir, mendengarkan ceramah ya. Jadi 3 itu adalah tindakan atau kegiatan untuk distraksi, mengalihkan perhatian. Apa tadi? Melaksanakan aktivitas, menyalurkan hobi, melaksanakan kegiatan spiritual, itu adalah distraksi. Dan kemudian masuk ke SP2 yaitu teknik 5 jari. Tetapi anak-anak sekalian, para mahasiswa yang baik, ketika kita mengajarkan teknik 5 jari kepada klien atau pasien, maka sebenarnya semua itu sudah tercakup, baik relaksasi maupun distraksi. Mengapa? Karena sebelum kita mengajarkan teknik 5 jari, kita sudah meminta pasien untuk tarik nafas dalam, ya kan? Nah, itu adalah relaksasi. Kemudian kita melatihkan pasien untuk menempelkan jari telunjuk ke ibu jari, jari tengah ke ibu jari, jari manis ke ibu jari. Nah, otomatis pada saat ini fokus pasien itu ada pada jari-jarinya, sehingga dia tidak berfokus lagi pada masalahnya, melainkan pada jarinya. Sehingga dia saat itu sudah mengalihkan perhatian dari rasa cemasnya itu. Begitu? Baik, selesai pembelajaran kita mengenai ansietas. Kemudian untuk pembelajaran laboratorium yang kedua yaitu gangguan citra tubuh dan risiko bunuh diri, maka yang perlu kalian perhatikan adalah caranya, tahapannya itu sama, mulai dari fase orientasi sampai ke terminasi. Bagaimana sikap tadi, berbicara agak condong ke arah pasien, itu yang menunjukkan bahwa kita peduli. Nah, itu tekniknya sama. Yang membedakan adalah pada fase kerja, ya. Jadi di gangguan citra tubuh di fase kerja, maka kalian nanti akan mengajarkan bagaimana caranya mengajarkan memakai krep dengan baik. Begitu ya anak-anak. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga kalian bisa mempraktekkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.